Hati-hati buat Anda yang menjadi manusia bebal. Karena manusia bebal itu tidak akan pernah bisa menjadi kaya. Anda bebal? Nah, konten kali ini teman-teman, saya akan jelaskan bagaimana ciri-ciri manusia bebal. Saya yakin teman-teman semua pasti sering melihat, menyaksikan, memperhatikan di sekitar teman-teman ada beberapa manusia bebal. Manusia bebal itu kurang lebih ciri-cirinya adalah ngeselin. Nah ya, ngeselin. Karena dengan kata lain itu bebal itu dablek. Wah, dablek itu apa ya? Dablek itu ngeyelan. Ya. Jadi ketika kamu punya teman, saudara, keluarga, tetangga, teman nongki, terserah ya, teman apa aja. Kalau mereka punya ciri-ciri yang saya jelaskan di konten kali ini, saya pastikan manusia-manusia seperti itu akan sangat sulit sekali untuk bisa menjadi sukses atau kaya raya. Itu. Kenapa? Karena bebal itu suatu karakter yang sangat-sangat mengerikan buat saya. Bebal itu manusia yang, saya sampai gemes sekali mengilustrasikannya. Bebal itu manusia yang masih mending ya dengan manusia bodoh. Kalau bodoh itu dia mau belajar, dia mau mendengar, akhirnya menjadi tahu. Terus pinter dan akhirnya bisa menjadi sesuai dengan apa yang dia harapin. Tetapi kalau sudah bebal, teman-teman ya, nih perhatiin nih, saya mulai masuk nih. Namanya manusia bebal, sudah bodoh ya, bodoh, gak mau belajar. Sudah salah, keliru, diarahin, dikasih tahu, ya nggak mau, malah keras, malah galak, merasa lebih hebat, lebih tahu, lebih pintar dari kamu. Wah, pernah nggak teman-teman ngalamin orang-orang seperti itu? Ya, nih saya kasih sedikit ilustri nih, saya kasih contoh, ya, saya kasih gambaran. Pernah nggak teman-teman itu mengalami seperti ini? Ada teman nanya sama kamu. Kalau dia nanya sama kamu, itu emang ada dua kemungkinan. Dia cuma ngetes atau emang benar-benar bertanya, kan gitu. Tetapi kalau yang dia tanya itu adalah berhubungan dengan skill kamu, dengan pengetahuan yang kamu kuasai, jelas berarti orang tersebut emang benar-benar pengen nanya kan? Setuju nggak? Serius nanya dia, nggak ngetes. Tapi kalau dia nanya sesuatu yang emang itu bukan skill kamu, bukan sesuatu yang kamu kuasai, ya mungkin bisa aja dia sekedar nanya, sekedar iseng, ngetes kamu. Gitu. Contoh, saya ini walaupun begini-begini, itu setidaknya lebih jago bisnis lah, lebih ngerti tentang usaha, dunia bisnis dibanding teman-teman. Ya. Nah, minimal lebih ngerti lah dari teman-teman saya deh gitu. Mungkin teman-teman alumni saya, alumni SD saya, SMP saya, SMA saya, dan mungkin alumni kuliah saya. Ketika ada teman nanya sama saya tentang bisnis, menurut kamu kira-kira dia ngetes atau dia emang serius nanya? Mestinya, harusnya, kan serius nanya. Emang dia nggak ngerti, dia pengen tahu, pengen ngerti, pengen tahu. Pengen lebih baik, apalagi yang nanya jelas-jelas emang gak punya usaha atau punya usaha tapi gitu-gitu aja, atau punya usaha ya mohon maaf emang belum jalan, belum maju, belum profit, belum cuan. Artinya kalau ada manusia seperti itu ya, nanya tentang bisnis ke saya, ke kamu, yang emang kamu kuasai, kamu lebih tahu tentang itu yang dia tanyakan, harusnya kalau kita kasih tahu, kita kasih penjelasan, kita jawab dengan baik. Terus kok malah dia berani ngeyel, malah balik menggurui, minterin kita. Nah itu teman-teman, itu salah satu ciri-ciri manusia bebal ya. Lo nanya, emang lo gak tahu, dan menurut kacamata kita emang kamu itu gak tahu, kamu belum jago, kamu emang belum pinter, bahasa kasarnya mohon maaf ya, masih bodoh. Dah, itu. Kalau paling kasar lagi apa? Di atas bodoh. Tolol dah, ya. Masih bodoh, masih tolol.
Kok dikasih tahu baik-baik, wong lo tuh nanya, lo itu nanya baik-baik, mestinya dikasih tahu, jangan ngeyel, gitu, ya. Jangan ngeyel, jangan balik menggurui. Udah bodoh, tolol, nggak tahu apa-apa, nggak pinter, nggak ngerti, dikasih tahu sama yang expert, apalagi lo nanya duluan, dikasih jawaban yang baik, runut, terukur, terarah, sistematis, penuh knowledge, kok dibantah. Nah, pernah nggak teman-teman ngalamin kayak gitu? Kalau teman-teman ngalamin seperti itu, nah itulah ciri-ciri manusia bebal. Bebal itu lebih dari tolol, lebih dari bodoh, lebih dari nggak tahu atau nggak pinter. Pokoknya manusia bebal itu ngeselin. Nggak harus tentang itu, banyak lainnya. Misalnya, dia katakanlah sedang mengalami naik turun usahanya dia. Terus minta solusi. Ya, minta solusi. Dikasih arahan nih sudah, dikasih arahan. Dikasih tahu, begini loh, kalau omset turun atau profitnya kurang kenceng, langkah-langkahnya itu A, B, C, D. Udah dikasih tahu. Malah dia nggak ngelakuin apa yang kita sarankan. Dia malah ngelakuin apa yang menurut dia benar. Dia ngelakuin sebaliknya. Enggak, menurut gue kayaknya ini deh yang benar. Itu. Kalau teman-teman nemuin orang kayak gitu, ya, nanya sesuatu jelas yang ditanya lebih ngerti, lebih tahu dari yang bertanya. Kok masih sosokan malah melakukan yang sebaliknya? Jelas itu ciri dari sekian ciri orang bebal juga, gitu loh. Pokoknya orang bebal itu ya, angkuh, songong, nyebelin, sok tahu, wes pokoknya komplit deh. Namanya orang bebal, saya sampai sulit menggambarkan. Orang bebal itu pokoknya nggak layak dijadikan sebagai teman. Kalau kamu nemuin orang bebal ya, sekali kamu kasih tahu, kamu ajarin mana yang benar, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kamu, terus dia sudah menunjukkan ciri-ciri, sekali ciri-ciri bebalnya, udah kamu lupain aja. Karena orang-orang seperti itu gak akan pernah bisa berhasil. Orang bebal kalau mau berubah, kalau mau berhasil, ada caranya. Dia sadari dulu, introspeksi dulu, sadari bahwa dia bebal, bahwa dia songong, dia konyol. Begitu dia menyadari itu, dia berani untuk berubah, berani mengakui apa? Mengakui pada dirinya sendiri minimal. Habis itu baru mengakuin kepada teman-temannya yang pernah dia bersikap bebal seperti itu. Setelah itu silakan membuka wadah diri untuk berani terbuka menerima berbagai ilmu masukan dari teman-temannya. Itu dari teman-teman yang emang lebih jago, lebih hebat dari dia. Udah bodoh, nggak pinter bisnis, ya, nggak tahu apa-apa, ya. Gak pernah ikut seminar, gak pernah bertanya, gak pernah mau belajar hal baru. Giliran sekali nanya, dijawab, dikasih tahu, malah ngeyel, malah minterin. Itu saya katakan, makanya buat kamu yang silakan introspeksi. Kalau kamu masih punya sikap bebal seperti itu yang saya gambarkan hari ini, tolong segera sadari. Tolong segera diakuin, introspeksi, sadari, kemudian Anda mulai membuka diri. Kalau Anda pelihara terus sikap seperti itu, saya pastikan Anda nggak akan pernah jadi apa-apa. Ya. Jadi manusia super konyol yang ada, manusia super bebal. Ya. Kalau sikap seperti itu yang sangat-sangat merugikan buat diri kamu sendiri, kamu pelihara, kamu pertahankan, pasti itu akan membawa kamu dalam keadaan terus terkucilkan. Nggak akan ada orang yang mau peduli sama kamu. Gitu. Karena sikap itu sikap yang sangat-sangat payah. Sikap yang sangat-sangat tidak menyenangkan, tidak mengenakan buat semua orang, semua kalangan. Mau teman, mau saudara, mau keluarga, pasti kalau kamu bebal, sudah. Oke, teman-teman. Semoga konten ini yang sangat singkat, sangat sederhana bisa menggugah Anda
yang mungkin masih memiliki sikap seperti itu, atau buat teman-teman yang melihat orang sekitar ada yang memiliki sikap seperti itu, segera sadarkan, segera ingatkan. Kalau Anda mampu mengingatkan, Anda mampu menyadarkan, Anda akan memiliki aura yang positif karena Anda telah membangkitkan orang dari kematian. Orang yang itu orang yang mati, ya, mati secara mental, secara aura, secara hoki, secara rezeki dia mati. Hanya secara fisik dia hidup. Kalau Anda mampu berhasil membangkitkan, mengingatkan, menyadarkan, saya yakin Anda pun akan memiliki aura yang positif. Karena Anda telah memberikan secerca harapan kepada orang tersebut. Oke? Buat teman-teman yang merasa memiliki manfaat dari konten kali ini, silakan di-share. Terutama ke teman-teman yang menurut Anda sampai hari ini masih memiliki sikap bebal seperti yang saya ilustrasikan. Salam sukses dari Klen Hartono.